Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini ya atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah yang ya disusun oleh Syekh Muhammad Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah ya. Dan di kitab antum berarti halaman 121 ya. Ya. Yaitu pasal tentang bima ya'taqidu alaihi nufat minasyubuhat ya. Jadi perkara-perkara yang dijadikan sandaran oleh kaum nufat dari subhat-subhat yang dijadikan sandaran oleh kaum nufat ya dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Apa sandaran mereka ya? Subhat-subhat apa yang menjadi sandaran kaum nufat di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini katakan qala al-muallif rahimahullah ya'tamidu nufatus sifati ala subuhatin batilah. Ya'rifu batalanaha kullu man razaqahullahu ilman sahihan wa fahman saliman. Jadi kaum nufat yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka bersandar kepada subhat-subhat batil ya. Dan kebatilannya bisa diketahui oleh setiap orang yang oleh Allah diberi rezeki berupa ilmu yang sahih dan pemahaman yang baik ya. Jadi orang yang berilmu, orang yang pemahamannya baik, mudah sekali mengetahui kebatilan ya, subhat-subhat para kaum nufat itu ya. Wa ghalibu ma ya'tamiduna alaihi ma ya'ti. Nah, pada umumnya yang menjadi sandaran kaum nufat dalam memahami sifat Allah Ta'ala adalah sebagai berikut ya. Jadi ada berapa? 3 perkara ya yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin, yang ketiga perkara ini menjadi sandaran kaum nufat di dalam ya, sikap mereka dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama dakwah kadzibah. Dakwah kadzibah mislu an yad'iyal ijma'u ala qaulih. Ya. Pengakuan atau klaim bohong ya. Seperti misalnya mereka mengklaim bahwa ini adalah ijma. Ini berdasarkan ijma. Jadi misalnya kata yad itu maknanya adalah al-quwah misalnya. Al-yad maknahu al-quwah. Nah, ini merupakan makna yang disepakati oleh para ulama. Nah, mereka sering mengklaim begitu. Yadda'i al-ijma' ala qaulihi. Ini berdasarkan ijma'. Au annahu huwa at-tahqiq. Atau mereka mengklaim inilah dia pendapat yang terpilih ya. Au annahu qaulu al-muhaqqiqin. Atau mereka mengklaim bahwa misalnya kata tangan maknanya adalah al-quwwah itu ya, atau al-qudrah misalnya, ini adalah perkataan para peneliti gitu. Ini klaim-klaim mereka ya. Au anna qaula khasmihi khilaful ijma'. Atau mereka mengklaim bahwa
perkataan seterunya itu menyelisihi ijma gitu. Itu yang sering diucapkan oleh mereka. Ini subhat-subhat mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu punya tangan, nah berdasarkan misalnya beberapa dalil diantaranya yadullah fauqa aidihim atau bal yadahu mabsutatani misalnya. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Nah, ini kita harus tetapkan bahwa Allah itu punya tangan dan kita harus mengimani itu tanpa kita takyib gitu ya. Nah, kata orang nufat, kaum nufat, orang yang mengatakan bahwa Allah harus ditetapkan Allah punya tangan, perkataan itu merupakan khilaf al-ijma, menyelisihi ijma. Nah, ini klaim-klaim mereka gitu ya. Hanya pengakuan-pengakuan saja tanpa bukti ya. Itu yang pertama. Nah, jadi mereka selalu mengklaim dengan klaim-klaim bohong, dusta. Yang kedua, subhatun murakkabah min qiyasin fasidin. Ya, subhat yang subhat kuadrat lah. Murakkabah itu subhat kuadrat. Kerancuannya berlipat-lipat gitu ya. Nah, itu berdasarkan analogi yang rusak ya, min qiyasin fasidin. Seperti misalnya mereka mengatakan isbatus sifat lillahi ta'ala yastalzimu at-tashbih. Ya, seperti perkataan mereka bahwa menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala itu berarti berkonsekuensi adanya tasbih atau penyerupaan. Nah, itu kan analogi mereka, kias mereka ya. Kalau kita menetapkan Allah punya sifat, ya tadi misalnya Allah turun, Allah punya tangan, sifat zatiyah atau sifat fi'liyah gitu ya. Berarti ya konsekuensinya orang yang memahami demikian dia telah melakukan tasbih kata mereka ya. Karena sifat itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. La yakumu illa bijismin wal ajsamu mutamasilah. Tidak bisa berdiri kecuali dengan fisik, dan fisik itu berarti ya sesuatu yang serupa. Kalau kita katakan Allah punya tangan, Allah punya mata, ini menurut mereka ya penjelasannya. Berarti Allah punya fisik gitu. Dan kalau begitu berarti Allah sama saja dengan makhluk. Itu kata mereka. Nah, karena apa? Mereka ya bersandar kepada kias yang dipikirkan oleh akal mereka, dan itu kias yang fasid ya. Itu subhah murakkabah. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Nah, itu yang kedua tuh, yang biasa dilakukan oleh orang-orang kaum nufat ya. Yang kedua. Nah, baik, tadi ada yang terlewat. Jadi yang dimaksud subhat batil kita udah bahas pada pertemuan kemarin ya. Jadi kata mereka Allah itu tidak sama dengan apapun. Enggak ada yang sama dengan Allah. Berdasarkan surah Al-Ikhlas ya, ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Ta'ala. Walam yakul lahu hal ta'lamu lahu samia. Apakah ada yang sama dengan Allah Ta'ala? Surah Maryam ayat 65 kemarin ya. Mereka berdalil dengan dua ayat itu untuk menegaskan bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Maka kalau Allah dibilang Allah punya tangan, Allah punya mata, berarti Allah sama. Allah sama-sama makhluk. Padahal Allah sendiri bilang hal ta'lamu lahu samia atau walam yakul lahu kufuwan. Nah, ini ya subhat batil. Kita udah bahas kemarin kan? Nah, mereka menggunakan satu ayat meninggalkan ayat yang lain. Mereka lupa surah Asy-Syura ayat 11 itu. Nah, benar memang nggak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Ketika Allah menerangkan Allah punya tangan, pasti tangannya tidak sama dengan kita. Gitu kan, selesai sebenarnya. Nah, tapi mereka justru malah menafikan sifat zatiyahnya Allah Ta'ala atau sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Dan yang ketiga, di antara subhat kaum nufat adalah ya tamassuk bi alfadhin mushtarikah baina ma'anin yasihu
nisbatuha ilallahi ta'ala wa ma'anin la yasihu nisbatuha ilaih. Mereka berpegang kepada lafad-lafad yang mustarikah. Mustarikah itu mengandung beberapa kemungkinan makna. Makna mustarik. Berserikat padanya beberapa makna. Itu maksud alfad mustarikah. Nah, antara makna ma'anin yasihu nisbatuha ilallahi ta'ala, antara makna yang bisa disandarkan, boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala, dan ma'anin la yasihu nisbatuha ilaihi, dan makna-makna yang memang tidak sah, ya, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di satu sisi mungkin disandarkan pada Allah, tapi di sisi lain tidak mungkin. Nah, mereka berpegang teguh pada itu, lafaz-lafaz musytarikah. Contoh misalnya apa? Misal ya, al-jismu, ya, fisik, al-haizu, tempat, al-jihatu, arah. Nah, Allah punya jisim atau tidak? Nah, itu nanti pertanyaan mereka kan itu. Jisim itu fisik. Nanti orang yang mengatakan Allah punya tangan berarti dia kaum mujassimah katanya. Nah, jadi mereka bersandar pada kata-kata yang memang mengandung beberapa kemungkinan makna gitu. Ada kalanya kadang sah disandarkan pada Allah, tapi ada kalanya tidak sah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik misalnya. Tadi, apakah Allah punya fisik? Gitu. Nah, maka mereka menafikan kalau Allah dibilang punya mata, Allah punya kaki, Allah punya jari, berarti kesimpulan mereka apa? Allah punya fisik, dan ini nggak mungkin kata mereka. Akhirnya mereka menafikan Allah punya tangan, mereka menafikan Allah punya mata, mereka menafikan Allah punya jari, dan seterusnya. Yang kedua al-haiz, haiz itu tempat. Apakah Allah punya tempat? Nah, itu pertanyaan dasarnya. Nah, kata mereka kalau Allah punya tempat berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah butuh makhluk. Dan itu tidak mungkin kata mereka. Nggak mungkin Allah butuh kepada makhluk. Allah butuh kepada tempat, itu tidak mungkin. Mustahil. Padahal faktanya misalnya ada ayat tapi tidak menunjukkan konsekuensi Allah butuh, enggak ya. Allah istawa di atas aras misalnya. Allah istawa di atas aras, kan itu tentang haiz. Di satu sisi kita terima enggak kalau Allah mengatakan Allah istawa di atas aras? Nah, aras itu bisa dikatakan tempat atau bukan? Iya bisa. Bisa. Ya, singgah sana kan. Nah, kata mereka, ya kalau begitu berarti Allah butuh aras. Aras itu makhluk. Dan Allah tidak mungkin butuh kepada makhluk. Nah, kata haiz, makan ini mustarak. Ya. Padahal sebenarnya Allah sendiri yang menerangkan Allah itu istawa di atas aras. Nah. Kemudian yang ketiga al-jihah. Jihah itu arah. Allah ada di arah mana? Di atas apa di bawah? Di depan apa di belakang? Nah, kata arah, mungkin nggak arah itu dinisbatkan pada Allah? Mungkin atau tidak? Mungkin. Di atas. Iya kan? Allah di atas. Itu jihah itu. Tapi mereka menolak gitu. Loh, kok Allah punya arah gitu. Nah, itu ya. Jadi mereka akhirnya menolak kalau dikatakan Allah itu bersemayam di atas singgasana atau di atas aras. Nah, maka fahadhil alfad al-mujmalah yatawassaluna bi itlaqi nafyiha anillahi ta'ala ila nafyi sifatihi anhu. Lafaz-lafaz global ini menjadi jembatan buat mereka ya, untuk menafikan dari Allah Ta'ala, menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu.
Karena kata jism, haiz dan jiha itu sebenarnya lafaz mustarok. Di satu sisi bisa dinisbatkan, di sisi lain memang tidak bisa. Nah, tapi bagi mereka ketiga kata ini penting ya. Nah, itulah ya, jembatan yang menghantarkan mereka menafikan secara mutlak sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, ini kebatilan subhat kaum Nufat ya. Summahum yasuguna hadhihi subuhati bi ibaratin muzakharifah tawilah gharibah yasabuhal jahilu biha haqqan ya. Kemudian mereka memoles kerancuan-kerancuan atau subhat-subhat ini dengan ungkapan-ungkapan yang muzakharifah, yang indah, tawilah yang panjang, gharibah yang aneh, yasabuhal jahil, di mana orang bodoh mengira ya bahwasannya biha ya apa yang diungkapkan mereka itu hakon, sesuatu yang benar. Ya, bima kasiyathu min zakharifi al-qaul, yang dibungkus dengan ya kata-kata manis, kata-kata indah. Faida ya haqqaqal amra tabayyana lahu annaha subuhatun batilah. Kalau kita betul-betul teliti, kita cermati perkara mereka ini, maka jelaslah bagi dia yang meneliti bahwa ya perkataan mereka itu adalah subhat yang batil ya, subuhat batilah. Seperti disebutkan dalam suatu syair ya, hujajun tahafat kazzujaji takhaluha haqqan wa kullu kasirin maksur. Jadi hujah atau dalil-dalil mereka tahafat yang begitu rapuh, kajuzad bagaikan kaca, takhaluha yang engkau sangka ya. Haqqan suatu kalimat yang nyata, yang benar katanya. Padahal wa kullu kasirin maksur. Setiap orang yang apa? Setiap sesuatu yang apa? Terpatah pasti akan patah. Maksudnya hujah mereka itu gampang dipatahkan. Itu Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itulah dia 3 ya syubhat yang biasa dijadikan dasar oleh mereka ya. Ada 3 tadi syubhatnya. Nah, lalu bantahannya bagaimana? Kata saya Ibnu Al-Utsaimin, setidak-tidaknya subhat-subhat mereka itu bisa dibantah dari beberapa sisi. Ada 6 sisi ya, di mana kita bisa membantah ya, keyakinan atau akidah kaum Nufat terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, naqdu subuhatihim wa hujajihim wa annahu yulzimuhum fima asbatuhu nadhiru ma farau minhu fima nafauhu. Nah. Jadi membantah ya subhat-subhat mereka, hujah-hujah mereka. Nah, di mana subhat atau hujah mereka itu berkonsekuensi ya terhadap apa yang mereka tetapkan setara ya dengan apa yang mereka ya tinggalkan, itu dengan apa yang mereka hindari pada apa yang mereka nafikan itu kata saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah ya. Jadi sebenarnya subhat dan kerancuan serta hujah-hujah mereka itu ya bisa dibantah ya. Itu satu. Nah, ya seperti tadi misalnya, tangan dianggap al-qudro atau al-quwah misalnya. Hujahnya apa? Ya, Allah nggak mungkin punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluk. Itu subhat kan? Subhat mereka. Itu sekaligus sebagai argumen bagi mereka. Nah, sebenarnya ketika mereka menetapkan bahwa Allah tidak punya tangan, tapi Allah punya kekuasaan, Allah punya kekuatan, itu yang mereka tetapkan. Nah,
Maka konsekuensinya sebenarnya ya sama ya dengan apa yang mereka hindari gitu ya. Apa yang mereka nafikan. Nah, itu kata saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah ya. Bantahan pertama untuk mereka. Jadi mereka menolak kalau Allah punya tangan, tapi mereka bilang Allah punya kekuatan. Allah punya kekuasaan gitu ya. Qudrah atau al-quwah itu. Nah, itu yang mereka tetapkan. Jadi bukan tangan. Nah, itu ya. Tapi di sisi lain ketika mereka menetapkan itu, ya berarti mereka telah menolak dalil-dalil yang menjelaskan baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah bahwa Allah itu punya tangan, bukan kekuatan, beda. Nah, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Kalau diartikan kudrah misalnya, kekuatan atau apa? Kekuasaan atau kekuatan gimana maksudnya? Nah, itu. Mereka menghindari itu, tapi sebenarnya juga itu kontradiksi gitu ya. Kalau ditanyakan bingung mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bayanu tanaqudi aqwalihim wa tirabuha. Ya. Di antara ya bantahan kepada mereka, yang kedua adalah dari sisi keterangan adanya kontradiksi antara perkataan mereka. Ya. Tanaqud aqwalihim wa tirabiha, dan kegoncangan ya, tidak kokoh apa yang mereka ucapkan itu. Di mana setiap kelompok dari mereka ya tadai annal aqla yujibu matada'il ukhra, mengklaim bahwasanya akal ya, ini kata mereka ini ya, anna al aqla yujibu matada'il ukhra annahu yamna'uhu wa nahwa zalika ya. Ini kata sebagian mereka. Jadi akal ya, menurut mereka ini yang keberapa? Yang kedua ya. Nah, jadi kata mereka akal itu ya mewajibkan apa yang diklaim kelompok lainnya. Terus bahwa akal mencegahnya dan sejenisnya. Jadi ini menurut akal nggak masuk gitu. Itu maksudnya. Nah, tapi di sisi lain akal mewajibkannya untuk dipahami seperti ini. Kadang mereka bilang ini nggak masuk akal, tapi kadang-kadang mereka mengatakan akal mewajibkannya untuk dipahami seperti ini. Nah, itu di situ idtirabnya, kegoncangan pandangan mereka. Bal al-wahid minhum rubbama yaqul, bahkan salah seorang dari mereka mungkin dia mengatakan qaulan yadda'i annal aqla yujibuhu. Mengatakan perkataan yang isinya mengklaim bahwa akal mewajibkannya, mewajibkan bahwa Allah itu tidak punya tangan misalnya. Akal kita mewajibkan bahwa Allah tidak punya tangan. Karena menurut akal, kalau Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluk gitu. Summa yungkiduhu fi mahalin akhar. Tapi kemudian dia bantah lagi di tempat yang lain. Dia batalkan lagi di tempat yang lain. Wa tanaqudul aqwal, adanya kontradiksi perkataan min aqwal adillati ala fasadiha, menunjukkan dalil paling kuat terhadap kerusakan pandangan mereka itu. Ya, ketika omongannya sendiri itu kontradiksi satu sama lain, ini menunjukkan bahwa pandangan mereka itu rusak. Nah, itu bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga ya, bayanu ma yulzimu anna fihi minal lawazimil batilah. Fa inna fasadal lazimi yadullu ala fasadil malzum. Gitu. Penjelasan ya dari konsekuensi apa yang mereka nafikan. Dari konsekuensi yang batil gitu ya. Karena apa? Karena rusaknya konsekuensi menunjukkan ya, fa inna fasadal lazim, ya, rusaknya konsekuensi ya dulu menunjukkan ala fasadil malzum menunjukkan kerusakan konsekuensi. Tadi
Kata mereka kalau Allah dibilang punya tangan, berarti konsekuensinya apa? Allah sama dengan makhluk. Itu kata mereka. Nah, ini namanya konsekuensi batil gitu. Al-lawazim al-batilah. Lah kalau konsekuensi pemahaman mereka aja batil, nah, maka ini berarti menunjukkan fasad al-maljum. Konsekuensinya rusak. Jadi apa yang mereka yakini bahwa Allah itu tidak punya tangan, karena konsekuensinya kalau Allah dibilang punya tangan berarti Allah seperti makhluk. Nah, kata-kata Allah sama dengan makhluk karena punya tangan ini namanya fasad al-malzum, kerusakan konsekuensi. Ya enggak demikian. Apa benar Allah menerangkan dirinya punya tangan lalu apa betul lalu kita simpulkan oh berarti Allah sama dengan makhluk? Benar atau tidak? Kan enggak begitu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, annan nususul waridah fis sifat la tahtamilu at-ta'wil, bahwa nas-nas dalil-dalil yang ada dalam sifat tidaklah mengandung ta'wil, wala in ihtamalahu ba'duha falaisa fihi ma yamna'u iradatu zahiri ya fata'ayyana al-masiru ilai. Meskipun misalnya andai kata dalil tentang sifat itu mengandung kemungkinan ditakwil, nah, akan tetapi ya falaisa fihi ma yamna'u iradatu az-zahir, akan tetapi tidak mencegah gitu ya kemungkinan makna zahir. Itu ya. Andai kata misalnya ada apa sifat yang mungkin bisa ditakwil gitu, tapi itu tidak mencegah ya, atau tidak mengandung sesuatu yang menghalangi diinginkannya makna zahir. Nah, itu tidak otomatis ini mengandung takwil, berarti kalau harus ditakwil, tidak boleh dimaknai secara zahir misalnya. Tidak begitu gitu. Tidak begitu. Nah, tapi sayangnya di dalam kitab syarahnya Syekh Ibnu Al-Utsaimin beliau tidak menerangkannya secara rinci maksudnya apa ini. Contohnya gimana ya? Di kitab syarahnya ini, nah, Pak ini penting perlu dirinci ya. Contohnya gimana gitu? Sifat yang mengandung takwil tapi tidak mencegah untuk dimaknai secara zahir. Fata'ayyana al-masir ilaihi. Nah, lalu tentukanlah mana yang dituju itu. Nah, di sini saya Ibnu Al-Utsaimin beliau untuk membahas bantahan-bantahan ini yang ada 6 ini, kalau diperhatikan ya yang bapak-bapak dan ikhwas sekalian punya kitab, sama sekali beliau enggak merinci ya, enggak ada keterangan tambahan. Kecuali hanya mengutip persis seperti apa yang ada dalam kitab matannya. Itu ya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Kalau yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 410 ya. 410 sampai 411 itu persis sama kecuali di bagian awal saja ya. Yang pertama, selebihnya tidak ada keterangan tambahan. Ya baik. Maksudnya contohnya bagaimana itu? Sayangnya di dalam kitab syarahnya beliau tidak memberikan contoh secara rinci ya. Maksudnya contoh sifat, ada dalil yang menunjukkan sifat dan mengandung kemungkinan untuk ditakwil gitu. Tetapi itu tidak mencegah untuk dimaknai secara zahir. Contohnya seperti apa? Nah, itu yang tidak ada keterangan ya. Nah, baik. Begitu seterusnya, nanti yang kelima, yang keenam, dan sampai terakhir bahkan. Kemudian bantahan yang kelima, anna amata hadhil umur minas sifah, ya, bahwa pada umumnya semua perkara-perkara dari sifat-sifat itu ya, yu'lamu bid-darurati min dinil Islam, diketahui secara pasti ya, adalah bagian daripada ajaran agama Islam.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a biha, bahwasanya Rasul sallam menjelaskan itu. Datang untuk menjelaskan sifat-sifat Allah taala. Maka fata'wiluha bi manzilati ta'wilil qaramitah wal batinah lis shalah was shaumi wal hajj wa nahwa dzalik. Ya. Maka ketika kita mentakwil sifat-sifat Allah taala, kedudukan takwilnya itu ya sama. Kedudukannya sama seperti takwilnya kaum qaramitah, kaum batiniyah tentang salat, tentang puasa, tentang haji dan yang sejenisnya. Nah, itu maksudnya bagaimana gitu. Nah, itu juga sayang ya tidak dicontohkan oleh beliau. Tapi ada isyarat bahwa kaum batiniyah, kaum qaramitah itu memang mereka mentakwil salat, mentakwil puasa, mentakwil haji gitu ya. Jadi makna salat menurut mereka tidak sama seperti salat menurut kita. Makna puasa menurut mereka tidak sama dengan makna puasa seperti yang kita pahami. Pun begitu dengan haji, menurut kaum qaramitah dan al-batiniyah, itu maknanya tidak sama seperti apa yang kita pahami. Nah, setidaknya itu yang bisa kita simpulkan ya dari keterangan bantahan yang kelima ini. Dan yang keenam, Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, ya, bantahannya adalah apa? Annal aqla as-sarih ay as-salimu minasyubuhat wa syahawat la yahilu ma ja'at bihi an-nusus min sifatillahi ta'ala. Bahwasanya akal yang sahih, akal yang selamat, yang sehat, maksudnya selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, ya. La yahilu ya. Tidak ya memungkinkan gitu ya. Itu ya. Atau tidak menganggap tidak mungkin. La yahilu, atau tidak menganggap mustahil ya. Akal yang benar, yang sehat tidak menganggap mustahil apa yang ada dalam dalil gitu tentang sifat-sifat Allah taala. Tidak dianggap mustahil. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika di dalam dalil diterangkan Allah itu istawa misalnya, atau dalam hadis diterangkan Allah itu turun, kan ada tuh dalilnya ya. Berarti kalau istawa sifat fi'liyah, turun sifat fi'liyah Allah Ta'ala. Menurut akal sehat, itu tidak mustahil gitu. Mustahil nggak kalau Allah turun? Tidak. Allah bersamanya mustahil atau tidak? Tidak. Tidak. Akal sehat tidak mustahil. Sesuatu yang mungkin. Bal innahu yadullu ala thubuti sifatil kamalillahi fil jumlah. Bahkan itu menunjukkan ya ala thubuti sifatil kamal, akan adanya sifat sempurna bagi Allah Ta'ala fil jumlah secara global. Ya, justru Allah misalnya punya tangan, Allah punya mata, itu menunjukkan sifat sempurna bagi Allah Ta'ala gitu. Nah, wa in kana fin nususi minat tafasil fi hadzal bab, ya, meskipun memang ada dalam dalil rincian, ya, rincian dalam bab ini, ma ta'jizul uqulu an idrakihi wal ihatah bihi. Ya. Di mana akal tidak mampu menjangkau gitu. Untuk bisa mengetahuinya. Maksudnya gimana? Tadi katakanlah Allah turun ke langit dunia. Akal kan bisa membayangkan kan? Tapi akal kita nggak akan mampu gitu. Mentok-mentoknya, akhirnya kalau akalnya mikirin itu, terus mikirin, piye ya Allah kok turun di langit, di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, turun. Sementara sepertiga malam terakhir antara satu negeri, satu daerah beda-beda. Ya kan? Beda-beda. Terus piye gitu. Kalau Allah turun. Di Jogja turun sepertiga malam, di Papua kan belum sepertiga malam. Atau udah duluan? Udah duluan ya. Di Mekah kan belum gitu ya. Piye? Nah, akal bisa menjangkau nggak akal? Nggak bisa gitu, nggak bisa.
Nah, itu kalau dirinci akal nggak bisa nyampe. Tapi ya tugas kita tetap menetapkan dan mengimani. Maka ada riwayat mengatakan la tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fil khaliqi. Berpikirlah kalian tentang makhluk Allah Ta'ala dan janganlah kalian berpikir tentang Allah yang maha pencipta. Karena nggak akan mampu gitu, akal nggak akan mampu. Itu bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kalimat terakhir ya di bab ini ada apa? Kata saya Ibnu Utsaimin, wa qad tarafal fuhul min haula. Sungguh ya para pemuka dari mereka kaum nufat ini mengaku annal aqla la yumkinuhul wusulu ilal yaqin. Bahwasanya akal itu tidak mungkin bisa mencapai pada derajat yakin. Akal nggak bisa. Fi amatil matalibil ilahiyah, dalam memahami perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Akal nggak, ini menurut pemuka-pemuka mereka itu nggak mungkin. Ya. Maka wa ala hadza fal wajib, oleh karena ini yang wajib adalah apa? Talaqqo dzalika minan nubuwati ala ma huwa alaih min ghairi tahrib. Udah terima aja itu. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi terima apa adanya alamahu alaih gitu. Min ghairi tahrib, tanpa perlu dirubah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, itu kata siapa? Kata al-fuhul min haula. Para pemuka dari mereka kaum nufat itu. Nah, ini juga tidak dijelaskan siapa contohnya gitu ya. Para pemuka kaum nufat yang ngomong begini ini, kan penting nih. Yang ngomong begini siapa? Tapi menurut saya Ibnu Utsaimin ada gitu. Para pemuka kaum nufat, akhirnya mereka sudahlah. Akal tuh nggak bisa. Nggak bisa sampai derajat yakin, nggak bisa. Di dalam memahami tadi perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Maka lalu apa yang harus dilakukan? Udah. Kita terima aja apa adanya yang disampaikan oleh Nabi. Kita terima apa adanya tanpa kita rubah-rubah. Kan ini penting sekali kalimat ini. Nah, andai kata kita tahu kan tokohnya siapa. Nah, ketika katakanlah kita ngobrol sama kaum nufat, kita bisa terangkan. Tokohmu aja namanya si Fulan kan ngomongnya begini kan itu. Nah, tapi sayang saya Ibnu Utsaimin beliau tidak merinci ya. Siapa yang dimaksud tokoh ini ya, pemuka mereka ini. Wallahu taala alam bisawab. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, subhat-subhat yang dijadikan sandaran oleh kaum nufat. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Walaupun perlu mengernyitkan dahi ya untuk bisa memahaminya. Oke, saya kira itu. Ya, nanti pekan depan kita masuk judul baru ya, bab yang ke-21. Sementara ini dulu ya. Apa? Itu riwayat ya, tapi ntar saya coba cek. Ya, tafakkaru fi khalqillah itu ya. Apa itu qaul ulama atau hadis dari Nabi SAW? Ini ya bukan dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari Nabi Pak Nasir. Kalau ada orang mengatakan ini dari Rasul, itu tidak kuat ya dasarnya. Tapi ini kaul yang masyhur di antara kaum muslimin ya. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillah. Berpikirlah kalian tentang makhluk Allah, janganlah kalian berpikir tentang Allah itu. Atau dalam kalimat lain, tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang segala sesuatu, tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Nah, kalau ini periwayatnya Abdullah bin Abbas
hasan li ghairihi. Ini yang tadi ya, tafakkaru fi kulli syai' wala tafakkaru fi dzatillah. Ini dianggap hasan li ghairihi. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Firdaus karya Al-Imam Ad-Dailami, juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifah, dan hasan li ghairihi. Itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang tadi tafakkaru fi kulli syai' wala tafakkaru fi dzatillah. Fi kulli syai' wala tafakkaru fi dzatillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Dalam menyikapi keadaan ini yang masalah boikot, Pak. Ya. Kan MUI mengharamkan produk Israel lah. Tapi MUI mengharamkan tapi memberikan label halal itu gimana? Di satu sisi mereka mengharamkan, iya. di sisi lain memberikan label halal. Iya. Pada produk tersebut. Produk yang sama, misalnya Pepsodent gitu ya. Iya. Atau Pepsi dan lain-lain lah. Ya, secara zat memang itu halal gitu. Tidak bisa dipungkiri bahan-bahan yang diracik ya untuk membuat produk-produk. Mungkin termasuk ini enggak? Royco juga produk sana bukan Royco? Iya kan? Iya. Ya, secara zat itu halal secara zat. Maka mau tidak mau kan harus dikatakan halal. Nah, lalu konteksnya gimana itu? Kok diharamkan? Nah, ini dalam konteks tertentu produk mereka haram dibeli. Bukan haram karena zatnya sebenarnya. Haram karena konsekuensinya. Jadi kalau kita beli kan membuat produk mereka laku. Nah, akhirnya menguntungkan mereka, itu bisa memperkuat ekonomi mereka, persenjataan mereka, dan itu digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Nah, keharamannya dalam konteks itu. Apa kontradiksi? Ya tidak juga sebenarnya. Diberi sertifikat halal karena faktanya begitu. Tapi sekarang haram gitu, jangan dibeli karena keuntungannya akan digunakan untuk membunuhi kaum muslimin. Nah, dalam konteks yang berbeda. Yaitu Pak Warno. Yang saya pahami begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tentatif keharamannya. Kalau haram secara zat kan abadi haramnya. Kalau ini enggak, dalam waktu tertentu kita haram menggunakan produk mereka. Karena konsekuensinya tadi menguntungkan ekonomi mereka. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kadang ada meme itu yang menggambarkan seperti haram. Haram. Itu sebenarnya boleh enggak? Padahal kan sebenarnya itu kan makanan yang halal. Yang diharamkan kan tadi. Ya. Ya tadi harus dipahami dalam konteks khusus. Itu. Secara zat dia halal, tapi secara konteks, nah itu menjadi haram. Haram karena bukan secara zat ya, karena konsekuensi gitu. Keharamannya di level itu. Jadi kalau ada orang bikin meme tadi kan, haram, haram. Nah, ini tentu satu ya, kita harus konfirmasi kalau mau orangnya yang bilang yang nge-share itu maksud antum haram apa? Antum tentu harus tanya dia. Maksudnya apa? Tapi yang kalau kita mau berhusnuzon, maksudnya haram dalam konteks karena keuntungannya untuk memerangi kaum muslimin. Itu. Kalau kita mau berhusnuzon, ya dalam maksud tertentu. Tapi nanti ketika sedang memerangi, maka kembali, gitu. Ya itu ya, yang saya pahami seperti itu. Masih ada lagi? Cukup ya? Baik. Alhamdulillah Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ya, sementara ini dulu yang kita bisa bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita akhiri ya kajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.